Oh kesempurnaan cinta. Itu refnya dulu ya, berada di dulu kan udah sampai nemu satu ref full, pulang ke rumah Iki nyanyiin, terus Iki bilang kalau itu Iki yang nyiptain juga, dan mereka berdua orang tua kaget semua dan kaget dan mereka bilang kok nggak ngomong kalau Iki bisa nyiptain lagu. Ya awalnya dia balik lagi ke awal tadi pikiran belum bisa jadi apa-apa lagi. Sampai akhirnya kita bikin musik sederhananya di rumah dan gak ada kepikiran untuk mempublik lah ya, setiap mau pergi kerja pulang di perjalanan atau di saat break di show-nya Ayah tuh, dan Ayah selalu dengerin lagu itu. Dan mungkin di pikiran Ayah bangga mungkin karena anaknya bisa menciptakan lagu. Sampai didengerin awal musik, nggak mungkin musiknya kayak gini, sampai pas mendengar suaranya mereka baru percaya dan ya udah di saat kesempurnaan cinta juga nggak ada pemikiran kayak harus booming atau enggak nentuin hari apa nih atau enggak hanya kesana sini atau enggak makan apa biar nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh cuman berpikiran yang penting Iki berkarya, yang penting bisa membanggakan orang tua saudara, itu dulu aja awal. Dan yang paling penting lagi ngikutin fashion ya, fashion ya, ngikutin apa kata hati juga. Liriknya kan dalam banget nih, ini banget tau Ki di Petki. Temen pada yang listening ini. Itu gimana sih kok bisa, liriknya tuh inspirasi dari mana sih? Kalau inspirasi Ki ngeliat dari orang tua awal, karena Ki ngeliat gini, Ayah sama Mama udah berapa belas tahun gitu dan Ki ngeliat mereka, ya mungkin mereka selalu berantem tapi mereka itu hebatnya gini, mereka mau menutupi itu semua di saat di depan anak-anaknya dan itu perlakuan yang sangat luar biasa. Dan lihat mereka saling bersama, terus saling memahami satu sama lain. Dan itu nggak mudah. Dan Iki yakin mereka bisa seperti itu pun karena mereka karena mereka pun ngerasain apa kan yang dinamakan kenyamanan. Dan Iki yakin semua pasangan gitu ya, dimanapun lah gitu, kalau udah punya rasa cinta, rasa sayang, apalagi udah nyaman itu udah susah lepas. Orang-orang bisa terbawa sama lagu Iki. Jadi Iki bisa menunjukkan nih orang-orang yang tahu lah kualitas musiknya Iki. Perasaan Iki kayak gimana sih Ki? Pernah dari awal tuh kebayang gak sih bisa kayak gitu? Iya, nggak ada sama sekali, nggak ada pikiran kayak misalkan harus booming, terus nggak ada kepikiran di saat rilis harus ada beberapa. Justru debut pertama kali Iki itu bukan di Indonesia tapi di Brunei Darussalam. Jadi di saat Iki udah masuk iTunes tuh tiba-tiba raja dari Brunei Darussalam tuh nawarin kayak nyanyi disuruh di sana karena ada pangerannya ulang tahun gitu, dan tiba-tiba nyanyi di sana dan sempat pesimis juga berpikiran gini. Justru yang Iki inginkan tuh bisa nyanyi di Indonesia, membawa musik Indonesia dan memajukan musik Indonesia. Jadi udah berpikir, aduh jangan sampai, bukan jangan sampai tapi Iki pengennya berawal dari Indonesia dulu gitu. Justru pulang dari Indonesia dan melihat viewers di YouTube, terus di iTunes itu kan naik hari demi hari, dan kayak kebanggaan tersendiri, terus kayak ya kehormatan akhirnya bisa menciptakan lagu seperti itu dan bisa diterima dan bangga juga perform dimanapun. Dan kayak kita tuh diusir security, iya kita tuh nyanyi udah mas udah yuk terus kita main ke kafe, jadi terus nyanyi, terus orang-orang tuh cuma kayak nyaman sih, ubah satu persatu. Cuma di situ kayak mental Iki makin kuat di situ, terus mengasah Iki juga kurangnya seperti apa, dan Iki bangga mempunyai orang tua seperti ayah sama mama tuh. Mereka di saat Iki pulang itu mereka bukan kayak memuji bagus tadi nyanyi enggak, tapi mereka bagaimana caranya melihat kekurangan terus mencari Iki kesalahannya di mana nih, kalau nyanyi kurangnya apa, dan itu bangga banget buat perbaikan diri Iki ya. Dan sampai sekarang pun masih seperti itu. Single pertama berhasil, single kedua tahun ini bakal ada gak nih? Kan tahun baru, umur baru juga, udah mulai cari-cari lirik belum buat single kedua? Jadi single kedua udah on progress, jadi udah diproses juga. Udah pada gak sabar nih, aku juga gak sabar. Ya balik lagi ke awal, gak terlalu memikirkan nantinya harus booming atau enggaknya. Jadi yang penting intinya balik lagi berkarya, terus membanggakan dan terus memajukan musik Indonesia. Di saat Kesempurnaan Cinta lagi proses, justru Iki nemukan ilham gitu tiba-tiba. Kok ini kayak Iki menurut Iki ini nadanya enak. Bisa dibilang 99%. Oh iya, serius. Berarti udah siap dong. Maksudnya udah lagu udah ada, songnya udah ada. Single kedua ini tuh bertolak belakang banget dengan Kesempurnaan Cinta. Gitu. Ya, jadi ceritanya bertolak belakang dengan Kesempurnaan Cinta, terus ya dari cerita, nada, video klip pun rencananya mau dikonsep dengan seunik mungkin dan yang berbeda dari sendiri ke satu. Apa yang Iki ungkapkan dengan lagu itu tuh kayak mewakilkan rasa-rasa semua, jadi kayak oh ini gue banget ya. Soalnya gimana caranya bikin semua orang tuh oh iya sih. Nah gimana caranya bikin semua atau pendengar lagu Iki tuh kayak gitu.
jujur gitu dari kecil, dari mulai keluar SD lah ya, justru lebih suka kayak penyanyi lawas kayak Brian McKnight, Instrument, Stevie Wonder, terus kayak Tank, terus Robin Thicke. Justru lebih suka orang-orang musisi-musisi seperti itu dan lebih jadul lah ya. Iya, dan justru bukan nggak suka, justru nggak terlalu minat kayak penyanyi-penyanyi zaman sekarang, terkecuali Justin Bieber dengan album yang sekarang dan itu wow, dan Iki suka sama dia. Sejauh ini cita-cita apa yang udah Iki perjuangin sampai sekarang bisa sukses seperti ini? Makasih Iki. Masih panjang non, dan menurut Iki ini bukan pencapaian yang alhamdulillah, tapi nggak cepet puas juga, dan mungkin masih berpikiran kayak ini Iki masih dalam tahap merintis, dan apalagi awal-awal, dan Iki yakin apalagi di dunia entertain ini semuanya segala sesuatu hal itu sensitif juga, jadi kayak memperjuangkannya itu dalam segala hal lah, kayak misalkan karir juga Iki harus diperjuangkan, terus keluarga juga, banyak sebenarnya yang harus kayak yang ingin diperjuangkan tuh kayak bikin konser gede-gedean stadium Iki ya, mau ya stadium gede, di depan ada orang tua, orang-orang terdekat. Masih bangga banget ya. Coba deh Aiki, aku mau lihat dong Aiki gombal sedikit aja. Kalau menurut kakak Indonesia itu udah merdeka belum sih? Sudah. Tapi kalau menurut aku belum, karena aku masih dijajah terus sama bisa berarti lulus nih identitas gombalnya. Apa sih yang ingin Aiki capai saat ini, di saat Aiki banyak yang kenal? Amin. Berusaha pengen bikin karya yang bagus lagi, dan pencapaian yang diinginkan itu memajukan musik Indonesia, karena bukan ketinggalan jauh sih kita bedanya sangat drastis dengan musikalitas dengan orang luar, dan bagaimana caranya musisi-musisi di Indonesia ini memajukan musik Indonesia, dan Iki ingin kayak mendorong juga musik Indonesia supaya lebih bagus juga kayak gitu. Iki sekarang promonya masih suka ke luar gak sih? Alhamdulillah sekarang udah keluar, kemarin baru pulang dari Bali, terus Medan juga, terus besok beberapa hari lagi ke Medan lagi karena ada event juga Bogor. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.